Kutukan Perawan Sunyi. Di balik lembah berkabut, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Waringinsari. Desa itu damai, terisolasi dari dunia luar, dikelilingi hutan lebat dan danau sunyi yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Masyarakat hidup bersahaja. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan tradisi kuno, tahayul, dan kebencian buta yang bisa menyulut malapetaka. Ratna adalah gadis yatim piatu, tinggal di gubuk sederhana peninggalan orang tuanya. Ia dikenal sebagai penyembuh desa, menggunakan daun-daunan, doa, dan air dari mata air hutan. Kecantikannya tak hanya di wajah, tapi dalam sikap dan tutur katanya. Ia menolak cinta dari banyak pria desa, termasuk Arga, anak kepala desa, karena ingin menjaga kesuciannya sampai menikah dengan orang yang benar-benar mencintainya. Arga, yang terbiasa mendapatkan semua keinginannya, marah. Penolakan itu dianggap penghinaan bagi keluarganya. Ibunya pun diam-diam membenci Ratna, menyebutnya sebagai perempuan yang merasa lebih suci dari orang lain. Suatu hari Arga jatuh sakit keras. Seluruh tubuhnya panas, tak sadarkan diri. Sang kepala desa, Pawirya, panik. Tabib tak mampu menyembuhkan. Ibunya menuduh Ratna sebagai penyebabnya, mengatakan bahwa Ratna menggunakan ilmu hitam karena dendam telah ditolak lamaran Arga. Fitnah menyebar cepat. Dalam waktu 2 hari, warga mulai mencurigai Ratna. Beberapa rumah yang sebelumnya datang padanya kini menutup pintu. Di warung, nama Ratna disebut dengan bisik-bisik. Di malam kelam tanpa bulan, 8 pria berkumpul. Arga yang sudah membaik, 3 pemuda pengangguran, 2 petani yang kehilangan hasil panen, dan 2 lainnya yang sekadar ikut-ikutan. Dipimpin oleh Pawirya yang tengah murka, mereka mendatangi rumah Ratna. Dengan alasan mengusir penyihir, mereka menyeret Ratna keluar. Dia tak sempat membela diri, diikat, diludahi, dihina. Kau akan dibersihkan di danau sunyi, teriak Pawirya. Ratna, ketakutan, hanya bisa berdoa. Ia tahu danau sunyi bukan tempat untuk manusia biasa. Kalau aku mati malam ini, aku akan kembali membawa sunyi yang tak bisa kalian usir, ucapnya pelan. Mereka melemparkannya ke danau. Airnya tenang, tak ada yang mengapung, dan malam pun kembali sunyi seperti tak terjadi apa-apa. Seminggu kemudian, 1 dari 8 pria, Guanto, ditemukan tewas di ladang. Tubuhnya membiru, mulutnya terbuka lebar seperti dicekik, dan ada lumpur di bawah kukunya. Tak lama kemudian, Dawik, pemuda desa, menghilang setelah berjalan pulang malam-malam. Esoknya, warga menemukan jejak kaki basah menuju kamarnya, tapi tak ada tubuhnya. Arga mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Ratna muncul dari danau. Bajunya basah, matanya kosong, dan berkata, "Masih 6 orang." Pawirya mulai ketakutan. Dia menyewa dukun untuk menenangkan roh Ratna. Tapi sang dukun malah jatuh pingsan di depan danau dan tak bisa bicara lagi sejak saat itu. Malam mulai dingin dan mencekam. Kabut turun lebih cepat, dan setiap kali suara tangisan perempuan terdengar dari danau, 1 pria akan mati dengan mengenaskan. Darto, si petani, ditemukan tergantung di lumbung. Leman, pemuda pengangguran, mati tenggelam dalam tempayan air yang tak cukup dalam untuk menenggelamkan siapapun. Bayu, paman Arga, menghilang di hutan dan hanya topinya yang ditemukan, basah dan berlumpur. Tinggal Arga dan Pawirya. Arga mencoba lari ke kota, tapi motor yang ditumpanginya terguling di tikungan sebelum meninggalkan desa. Tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk, mata terbuka, seperti melihat sesuatu yang tak bisa diceritakan. Pawirya kini sendirian, menyesali segalanya. Dia berdiri di tepi danau, memohon ampun, tapi danau hanya membalas dengan pantulan wajah Ratna yang tersenyum pahit. Beberapa hari kemudian, rumah kepala desa kosong. Di dalamnya hanya tertinggal sepasang sandal dan lumpur di lantai kamar. Desa Waringinsari akhirnya ditinggalkan. Tak ada yang berani tinggal di sana. Di papan bekas gapura desa, ada goresan samar. "Sunyi membawaku. Kini sunyi milik kalian." Dan mulai saat itu desa Waringinsari menjadi desa mati.